Segala jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perhatikan saja di daerah perkotaan, di mana populasi manusia lebih banyak dan aktivitas yang mereka lakukan lebih beragam daripada mereka yang hidup di daerah pedesaan. Beragam aktivitas manusia tersebut secara perlahan akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perubahan alam lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Kebanyakan pengaruh yang dihasilkan oleh manusia terhadap lingkungannya berdampak negatif, meskipun tidak sedikit juga perilaku ramah lingkungan yang dilakukan oleh manusia, guna memperbaiki alam lingkungan hidupnya. Perilaku manusia berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem, yang mengakibatkan beberapa dampak buruk. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas, sehingga persediaan sumber daya alam makin mencuat atau depletion. Yang kedua, punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan terhadap manusia itu sendiri. Yang keenam, penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketujuh, perburuan hewan. Kedelapan, penggunaan pestisida. Yang kesembilan, pembangunan pabrik. Dan yang ke-10, pembangunan liar. Peran manusia yang menguntungkan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemaran terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Yang kelima, membuat peraturan, organisasi, atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Lalu, bagaimana hubungannya antara coronavirus terhadap lingkungan? Sekarang kita akan membahas apa itu COVID-19 terlebih dahulu ya. COVID-19 sendiri adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Coronavirus ini merupakan suatu grup virus yang bisa nyebabin manifestasi di saluran nafas dan pencernaan. Istilah corona didapatkan dari bentuk virus yang bagian luarnya seperti mahkota atau bahasa Inggrisnya itu crown. 2019 diambil dari kemunculan kasus yang pertama kali yaitu di Wuhan pada Desember 2019. Sebenarnya nama virusnya sendiri yang menyebabkan COVID-19 adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV sudah dikenal sebagai penyebab wabah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang dulu pernah terjadi juga di Cina pada tahun 2002. Nah, terminologi SARS-CoV-2 ini muncul karena setelah diidentifikasi virus ini merupakan evolusi dari SARS-CoV sebelumnya. Makanya, gejalanya memang mirip-mirip dengan gejala-gejala SARS dan MERS. MERS itu singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome. Karena virus merupakan makhluk yang nggak stabil, jadi dia gampang banget bermutasi. Kondisi ini pun yang akhirnya berpengaruh terhadap cara penularan virusnya itu sendiri. Emang awalnya corona ini ditularkan lewat apa sih? Pada awalnya, corona ditularkan lewat hewan ke manusia. Sayangnya, sampai sekarang, WHO belum benar-benar menemukan hewan mana yang menularkan virus ini, walaupun ada kecurigaan ditularkan dari kelelawar. Karena tadi virus ini sifatnya mudah bermutasi, pada akhirnya virus yang awalnya cuma ditularin lewat hewan ke manusia, saat ini coronavirus bisa menularkan lewat manusia ke manusia. Penularan manusia ke manusia itu melalui respiratory droplet yang bisa nyebar saat kita batuk atau bersin. Gimana sih sebenarnya kondisi COVID-19 saat ini? Dan seberapa serius permasalahan COVID ini? Kalau kita urut dari awal, pada akhir Desember,
Cina melaporkan ada kasus pneumonia pada klaster masyarakat yang penyebabnya nggak diketahui. Kemudian, tanggal 7 Januari, Cina akhirnya dapat mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah coronavirus. Sampai sekitar 20 hari selanjutnya, kasus di Cina sudah menjangkit 2.700 orang dengan banyak kasus pun muncul di luar Cina. Akhirnya, tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kondisi ini sebagai Public Health Emergency. Gak sampai di situ, karena ternyata penyebaran virus ini semakin lama semakin banyak dan sangat cepat. Sehingga WHO pada tanggal 11 Februari menetapkan kondisi ini sebagai sebuah pandemik. Apa itu pandemik? Pandemik merupakan wabah yang menjangkit seluruh benua yang menyebar di luar kendali. Kita lanjut lagi ya ke sebelumnya. Lanjut di awal Maret, kasus udah mulai 90.800 dan tersebar di 72 negara. Dan sekarang, per tanggal 22 Maret, kasus udah mencapai 307.297 dengan angka kematian 349. Gimana? Udah mulai kebayangkan kondisi COVID-19 sekarang? Sekarang mari kita lihat kondisi di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, pasien corona pertama kali teridentifikasi pada 2 Maret, setelah pasien dapat kontak dari warga Jepang yang terdeteksi positif COVID. Pada setiap harinya semakin bertambah dengan cepat. Sampai saat ini, kasus di Indonesia sudah mencapai 514 kasus dengan angka kematian 48 orang. Pertanyaannya, dengan penyebaran yang super cepat dan angka kematian yang terus meningkat, apakah COVID-19 ini memang benar-benar mematikan? Belum lagi, dengan penyebaran yang sangat cepat, dibuktikan bahwa beberapa pasien dengan hasil swab positif corona nggak nimbulin gejala apapun, atau hanya menimbulkan gejala yang sangat ringan. Jadi bisa aja nih, orang yang udah positif ngerasa sehat-sehat aja, dan ketemu sama banyak orang yang mungkin imunnya nggak sebaik dia atau orang-orang dengan komorbid, gejala yang muncul akhirnya akan lebih parah, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Lakukan social distancing. Kenapa hal ini harus benar-benar dilakukan sih? Karena untuk menimbulkan suatu gejala setelah kita terpapar virus tersebut, butuh waktu sekitar 14 hari sehingga kalau kita nggak benar-benar laksanain diam di rumah aja, bisa-bisa kita malah menjadi carrier untuk orang lain setelah balik ke tempat masing-masing. Pertama, untuk mencegah terinfeksinya kita oleh virus yang ada di luar sana. Kedua, jika memang kita terinfeksi oleh virus tersebut, gejala yang sudah disebutkan di atas akan timbul dalam waktu 14 hari setelah kita terpapar virus tersebut. Nah, yang terakhir, jangan lupa cuci tangan, pakai masker saat sakit, makan makanan bergizi, rutin olahraga, dan senantiasa jaga kebersihan lingkungan. Untuk obat COVID sebenarnya belum ada. Pemerintah itu menggunakan obat yang sudah pernah digunakan di negara lain dan dianggap cukup efektif untuk diberikan pada pasien COVID. Sejauh ini, di Indonesia sendiri antivirus yang dikasih adalah oseltamivir ditambah dengan kloroquine fosfat. Dan ini masih terus dipantau untuk penggunaannya. Sebenarnya jenis makanan yang diperlukan sama aja kayak makanan bergizi yang harusnya semua orang makan. Yang pasti gizi seimbang. Tapi kayak jenis jahe, lemon, dan minum-minuman tradisional silakan aja buat diminum. Cuman sejauh ini belum banyak penelitian secara ilmiah terkait obat-obatan tradisional untuk pencegahan COVID itu. Untuk penurun demamnya, kalau di WHO sendiri menganjurkan buat minum obat sesuai dengan resep dari dokter. Tapi masih dibolehin kok buat minum paracetamol kalau memang ada gejala demamnya. Kalau udah positif, biasanya pasien langsung dinaikkan jadi PDP dan diisolasi di rumah sakit rujukan. Jika masa social distancing itu selama 2 minggu ini kondisi kita baik-baik aja, nggak apa-apa, nggak usah periksa. Asalkan kita tetap melakukan preventif, agar kita tidak terkena COVID itu. Contohnya, dengan cuci tangan kalau habis ngapa-ngapain, atau habis bepergian dari luar rumah deh. Kalau lagi di luar, kita bisa cuci tangan pakai hand sanitizer. Walaupun di WHO itu menganjurkan yang paling baik itu untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus, kalau kita habis keluar rumah ke tempat umum,
Nggak apa-apa kok pakai masker aja. Sebetulnya dari WHO menghimbau yang memakai masker untuk yang sakit aja. Tapi karena keadaan semakin parah, pakai masker aja untuk jaga-jaga. Kalau pulang, sampai rumah, jangan lupa mandi, cuci tangan, ganti baju, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Olahraga yang teratur juga jangan lupa. Sebenarnya sih, anjuran mandi dan ganti baju ini nggak dituliskan di protokol WHO. Tapi untuk kewaspadaan ini, kita bisa lakuin kalau habis pergi ke tempat perkumpulan orang dengan asumsi banyak surface area yang nggak sengaja kita sentuh dan mungkin udah terkontaminasi. Makanya, zaman sekarang lagi digalakan pembuatan mesin desinfektan kayak di Vietnam buat pencegahan kita terhadap terkontaminasi coronavirus di permukaan baju kita yang mungkin nggak sengaja nempel. Tapi, sampai saat ini belum ada dan masih terus diusahakan di Indonesia. Jadi mungkin hal lain yang bisa kita lakuin, ya ganti baju dan mandi itu. Itu sebabnya, mandi dan ganti baju itu nggak wajib. Yang direkomendasikan tetap cuci tangan, pakai sabun tiap dari manapun. Ini menurut pandangan aku ya terhadap pemerintah di Indonesia. Sebetulnya ya, untuk saat ini memang kelihatannya kita kurang siap kan menghadapi pandemi ini. Karena kalau dilihat dari pertama kali corona udah muncul di mana-mana tuh, Indonesia tuh masih bersikap kayak kita tuh nggak bakal terinfeksi kok sama corona. Walaupun udah banyak banget orang yang mikir kayak agak gak mungkin gitu sih kalau misalnya kita nggak kena. Karena negara-negara di samping kita tuh udah kena. Dan Indonesia ini kan banyak banget yang memiliki kedatangan dari orang-orang luar negeri gitu. Jadi kayak mungkin ada, tapi belum terdeteksi. Dan kalau misalnya dilihat dari case fatality rate itu tinggi banget nih. Ini bisa aja terjadi, karena sebetulnya pemerintah ini belum banyak mendeteksi si kasus positif corona itu. Makanya kalau dilihat kok kelihatannya angka kematiannya tinggi, padahal kasusnya sedikit. Padahal bisa aja kan, memang kasusnya yang belum kita temuin gitu. Jadi, karena belum terlalu masif si pencari pelaksanaan kasus corona ini, jadi terkesan kasus kita masih sedikit dibandingkan yang lain. Walaupun CFR kita tinggi, dan kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara lain juga, mungkin aku nggak bisa bilang kalau pemerintah Indonesia kurang tegas untuk melaksanakan lockdown atau enggak. Ya karena lockdown itu banyak banget pertimbangannya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari negara samping kita nih, Malaysia, mereka dengan kasus 900-an dan kematiannya itu hanya 2 aja, mereka udah berani lockdown gitu. Mungkin gimana ya, karena kondisi mereka lebih stabil gitu ya. Terus terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya nih, kalau sekarang kan Indonesia lebih mengarah ke himbauan untuk tidak ini, himbauan untuk tidak itu. Sedangkan di Indonesia tuh orangnya tuh agak bebel, agak keras kepala gitulah ya. Walaupun dibilangin social distancing 2 minggu, tapi malah banyak yang keluar-keluar gitu. Jadi kayak masih butuh kekuatan pemerintah yang lebih tegas gitu, apa yang harus kita lakuin.